Action. Halo semuanya, selamat datang di Bijak Bincang Sejenak bareng aku, Cinta Cantika. Dan kali ini aku gak sendirian nih, aku sudah mengundang tamu spesial yaitu guru dari SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, ada Bu Manda. Halo Bu Manda. Halo Cinta. Nah, Bu Manda boleh nih perkenalan terlebih dahulu sama Sobat Bijak. Oke, halo Sobat Bijak. Nah, halo Cinta, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk menjadi guest star di podcast perdana kali ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bu Amanda Rahmawati. Di sini Bu Amanda mengajar bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya Bu Manda, Iya, pas betul banget sekali. sama yang mau kita bahas nih. Oke, ini saya senang banget karena Bu Manda jadi bintang tamu pertama di podcast perdananya Bijak. Ya, saya pun juga bangga karena kalian ini ternyata sudah bisa berproses sejauh ini untuk belajar terus mulai buat podcast yang ini ya audio ya sampai Betul. kepada podcast visual. Nah, Betul sekali Bu Manda. Oke Bu, ya, jadi Bu Manda, gimana? saya tuh akhir-akhir ini resah gitu Bu. Kenapa Cinta? Jadi gini, kemarin saya lihat di TikTok saya itu muncul FYP yang membahas tentang krisis literasi di Indonesia, Bu Manda. ya. Terus saya baca juga di web kompasiana.com, itu penelitian UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia ini urutan kedua terbawah soal literasi dunia. Oke. Berarti kan literasi dan juga minat baca di Indonesia sangat rendah ya, Bu Manda ya. Betul sekali. Nah, gimana nih tanggapan Bu Manda tentang itu? Nah, gini ya, memang sebelumnya saya mau apresiasi dulu ke Cinta ya, karena sejauh ini dia sudah menerapkan untuk berpikir kritis sampai mencari risetnya, datanya. Iya, betul banget Bu Manda. Memang kalau menurut data UNESCO itu ya, minat baca di Indonesia cenderung sangatlah rendah ya Cah ya, karena di UNESCO itu 0,01% itu minat bacanya di Indonesia sangat perlu kita perbaiki lah. Istilahnya artinya itu dari 1.000 orang yang suka membaca hanya 1 orang yang benar-benar mendalami di bidang literasi. Oke, Betul. itu ya Bu ya. Emang Iya, betul. sangat minim sekali ya Nah, literasi di betul, Indonesia sangat ini. minim sekali. Oke Bu, membahas tentang yang tadi nih Bu, riset literasi nih Bu. Saya jadi penasaran nih, Iya. definisi literasi itu sendiri menurut Bu Manda kayak gimana nih? Sebenarnya ya kalau literasi dasarnya itu mengenai, kalau kita taunya itu apa sih literasi itu, pasti kalian anggapnya ini ya, membaca, Iya, atau membaca, menulis. menulis. Atau kalau di Indonesia tuh orang yang berliterasi itu adalah orang yang sudah tidak istilahnya tidak buta aksara lah ya. Betul, Nah, jadi Manda. sudah bisa membaca. Nah, tapi kenyataannya literasi itu sebenarnya kompleks. Bukan hanya perihal membaca dan menulis, tapi bagaimana kita harus bisa memahami, terus bagaimana kita bisa menganalisis, bagaimana kita bisa menyaring informasi dengan baik. Jadi literasi ini bukan sekedar membaca lalu menulis, tapi kompleks ya di situ. Kita harus bisa memahami juga, menganalisis, bahkan sampai menyaring informasi. Oke Bu Manda, berarti literasi itu bukan cuma sekedar membaca dan juga menulis ya, Betul Bu, tapi sekali. juga bagaimana cara kita memahami serta memanfaatkan informasi dengan baik gitu Nah, ya Bu betul. Manda. Nah Bu Manda, tadi kan kita sudah bahas literasi nih Bu di Indonesia ya khususnya. Menurut Bu Manda apa sih Bu penyebab adanya krisis literasi di Indonesia nih? Apakah ada faktor-faktor yang menjadi pemicu nih? Nah, sebenarnya kalau faktornya, penyebabnya tuh banyak sekali ya. Yang paling mungkin terbiasa juga itu faktor kebiasaannya kita ya di Indonesia. Iya Bu Manda. Di Indonesia itu kan kita cenderung kita tuh jarang membaca. Mungkin kalau zaman dulu tuh orang suka membaca karena memang kita tidak ada gadget atau gawai ya. Iya betul Tapi sekali, kan Bu kalau Manda. sekarang kita teknologi semakin berkembang, otomatis anak-anak muda zaman sekarang pun juga sudah mulai bergeser ya. Jadi tidak hanya membaca buku, tapi mereka mungkin sekarang lebih asik dengan gadgetnya atau gawainya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanya penyebabnya apa, penyebabnya ini sangat beragam, Cinta.
bisa juga karena kebiasaan. Kebiasaan ini dari budayanya kita, dari lingkungan keluarganya, bisa juga karena teknologi juga bisa. Atau ya memang kita tidak tahu, tidak dibiasakan untuk membaca. Nah, itu. Oke, betul sekali Bu Manda. Sekarang kan juga teknologi berkembang semakin pesat ya betul Bu Manda sekali. ya. Jadi orang yang dulunya membaca buku, mencari informasi lewat buku, sekarang lewat HP Bu. Nah, betul sekali. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang penyebab krisis literasi nih Bu. Kalau menurut Bu Manda nih, Ya. dampak krisis literasi ini apa sih Bu? Buat kita, apalagi kita kan remaja ya Bu. Iya, betul. Gen Z ya kalau sekarang Iya, ya kalian betul. dikenalnya ya. Khususnya cinta nih, cinta kan masih remaja ya Bu Oke. Manda ya. Memang jadi gini, kalau dampaknya itu sebenarnya banyak ya. Mungkin Cinta juga merasakan karena adanya teknologi. Cinta merasakan nggak sih kita jadi jarang berpikir secara kritis? Betul Bu, kalau dulu ya Bu ya, kita kan belajarnya belum terlalu mengenal HP Bu. Kalau dulu waktu SMP juga Cinta belum terlalu mengenal HP, kan nggak boleh ya Bu di SMP. Cuman sekarang waktu SMK kan pegang HP, jadi Nah. dikit-dikit HP, dikit-dikit HP gitu Bu. Itu salah satu dampaknya yang mungkin Cinta rasakan tuh dari kita yang biasa membaca buku. Sekarang tuh kalau mau buka buku tuh rasanya baru baca, baru buka mungkin satu halaman aja sudah ini ya, sudah bosen. Iya, Lu udah bosen. jenuh banget jenuh ya Bu banget. ya. Nah, tapi kalau kalian pegang handphone ya, handphone itu sehari aja mungkin bisa aja kita hampir 24 jam pegang Langsung handphone. gaspol ya Bu ya. Gaspol banget nah di situ. Nah, makanya kita ini perlu untuk menggalakkan bagaimana literasi. Kita pun juga harus memahami dampaknya literasi itu apa sih sebenarnya. Dampaknya itu juga bisa dari kemampuan berpikirmu. Akhirnya yang sebelumnya kalau kita diajak membaca buku dari zaman dulu, kita mau belajar apapun harus membaca buku, mencari buku. Nah, sekarang dengan ada kemudahan, akhirnya ini otak kita tidak kita gunakan untuk secara baik. Maksudnya kita tidak berpikir secara kritis. Ada informasi, langsung kita ambil tanpa kita pikir dulu. Oh, ini informasinya betul atau Tanpa enggak kita ya? saring Nah, dulu ya Bu betul. Manda ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih, seperti yang Bu Manda lihat di depan kita udah ada cemilan-cemilan nih Bu. Wah. Jadi nanti kita sambil ngobrol sambil ngomong nggak apa-apa Bu. Jadi kita ngobrolnya santai-santai Oke. aja. Oke. Gitu Bu Manda. Jadi tadi kita sudah menyinggung tentang teknologi ya Bu. Ini betul. apakah teknologi ini berpengaruh sih buat krisis literasi kita nih? Kalau menurut Bu Manda sih sangatlah berpengaruh. Apalagi sekarang dengan adanya kecerdasan buatan atau AI ya itu ya. Betul Bu. Selama mengajar ini, Bu Manda seringkali ini menemukan beberapa anak itu tidak mau membaca, tapi dia lebih memilih langsung bertanya kepada AI. Ini jawabannya apa ya? Padahal jawaban itu sebenarnya ada di dalam buku. Nah, makanya ini kebiasaannya untuk membaca ini sangatlah minim dan perlu kita tingkatkan kembali. Perlu kita latih lagi ke anak-anak. Karena membaca itu kita memerlukan kebiasaan ya. Betul Kalau sekali, kita Bu tidak Manda. dibiasakan sedari apa ya? Maksudnya sedari dini, itu pasti kita kedepannya akan ogah-ogahan ya. Nah, ini sedikit-sedikit aja ya Cinta. Memang ini apalagi di Bu Manda jurusan Bahasa Indonesia, dulu waktu kuliah itu sempat ada ini apa namanya paksaan. Paksaan kita harus bisa menulis buku, kita harus bisa habis misalkan ditarget 1 minggu berapa buku. Nah, memang itu perlu sekali. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk pembiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa, akhirnya kita memahami dan cara berpikir kita ini tidak hanya dari satu sisi. Jadi kita dari beberapa sisi. Betul sekali Bu Manda. Jadi mungkin awal-awal itu harus dipaksa dulu, lama-kelamaan kita bakalan kebiasaan ya gitu. Betul sekali. Oke Bu Manda. Sebelum lanjut nih Bu ya, saya mau tanya nih. Ya, boleh? Bu Manda kan menjadi guru bahasa Indonesia ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih Bu kesulitan waktu mengajar anak-anak di kelas Bu? Tantangannya ya? Iya, tantangannya Bu kayak gimana? Tantangannya ini beragam ya sebenarnya, tapi kalau di sekolah kita ini Bu Manda merasakan sangatlah lumayan ya, lumayan tuh benar-benar perbedaan. Kalau dulu Bu Manda sempat mengajar di mana, di Malang ya, di Malang di SMP itu berbeda dengan kalian yang di sini sebagai SMK. Kalau di sini Bu Manda lihat itu literasinya sangatlah lumayan lah, nggak dibilang
kurang ya enggak, dibilang tinggi pun juga enggak. Jadi di tengah-tengah lah istilahnya. Sedengan ya, Bu, ya. Sedang banget di tengah nih. Karena Bu Manda masih menemukan ternyata ada anak-anak yang suka menulis diam-diam, itu ada yang suka membaca. Seringkali kalau di kelas itu ditanyakan, kalian siapa yang suka membaca nih, siapa yang suka menulis? Ternyata masih ada. Dan kalau mengikuti Gen Z zaman sekarang, Bu Manda itu sambil ngecek ya, itu ternyata mereka dominannya yang dibaca itu bukan dalam bentuk buku, tapi literasi digital. Sebenarnya tantangannya ini tinggal kita bagaimana pemanfaatan teknologi sih, Cinta. Betul. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kita membiasakan membaca atau berliterasi. Tantangannya di situ, dan kadang memang ini menumbuhkan minat bacanya anak-anak itu yang agak susah di sini. Tuh Manda ya. Jadi Iya betul. Jadi emang agak gimana gitu ya literasi ini, Bu. Oh betul sekali. Emang harus dilatih gitu, nggak bisa langsung bisa literasi gitu, nggak bisa. Nggak bisa memang gini, karena memang literasi itu menurut Bu Manda tuh kita proses ya. Iya, Nggak betul, bisa Bu. instan langsung jadi, itu tidak bisa. Kita tuh berproses, dan itu menurut Bu Manda sangatlah harus dirawat atau dimulai dari kita sedini mungkin. Contohnya kalau sekarang kan mungkin kalau Gen Z di literasinya digital ya, Cin ya. Kalau di literasi digital itu biasanya kita menggunakan sosmed yang paling tinggi ya. Sosmednya tuh pasti kita nggak bisa lepas dari sosmed, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu Thread, atau bahkan YouTube ya. Tapi sebenarnya literasi itu kalau menurut Bu Manda tidak hanya membaca, tapi kita bisa menyimak juga loh. Salah satunya dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini kan podcast nih. Sekarang pun di YouTube juga banyak podcast yang memberikan ilmu atau pembelajaran kepada Betul kita. banget, Bu Manda. Karena Bu Manda sendiri memang kadang kalau waktu untuk membaca itu kan memang minim ya. Jadi lebih sering mendengarkan podcast sambil waktu senggang gitu, sambil dengarkan podcast. Oh, ternyata ada ilmu-ilmu lain loh yang perlu kita kembangkan dalam diri kita gitu. Betul sekali, Bu Manda. Lalu lanjut ke krisis literasi tadi ya, Bu Oke, Manda. boleh. Kalau menurut Bu Manda nih, solusi yang bisa kita lakukan seenggaknya buat mengurangi lah krisis literasi yang terjadi di Indonesia. Ini kalau untuk mengurangi krisisnya ya, kalau di sekolah ya alangkah baiknya ini kita digerakkan lagi ya untuk kegiatan-kegiatan literasi ya. Entah itu nanti pembiasaan 15 menit setiap pagi untuk anak-anak membaca, atau mungkin bisa juga kita biasakan ini, kita target ya Cah. Karena dulu pernah saya menerapkan literasi di sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu memang di pembelajaran bahasa Indonesia saya minta 1 buku minimal harus habis 1 bulan harus habis 1 buku. Membaca ya ini, Bu, berarti, Bu? Harus membaca. Setelah itu nanti kita buat ini journalingnya, isinya apa, Ringkasannya gitu ya, Bu. terus apa yang kamu dapat, itu setiap anak Bu Manda minta untuk bercerita. Oke, Tuh. Bu Manda. Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Boleh. Oke. Sekarang kan lagi zamannya bahasa gaul nih, Bu. Betul sekali. Ini kita ngobrol biasanya juga ada ketambahan bahasa gaul apa gitu ya kan, iya, Bu? betul, Nah, Cinta. menurut Bu Manda ngaruh nggak sih ke literasi ini, Bu? Kalau menurut Bu Manda ini sangatlah berpengaruh ya bahasa gaul nih. Bu Manda sendiri juga agak tergelitik dengan bahasa gaul ya. Iya, Bu Karena apa ya? Kemarin sempat Bu Manda sebar angket juga ke anak-anak ya. Bagaimana bahasa gaul yang mereka pakai. Terus Bu Manda juga sempat tanya, kalian tuh menggunakan bahasa gaul sebenarnya tahu nggak sih artinya? Ya, kadang kan nggak semua artinya itu baik-baik ya, Bu betul Manda ya. sekali. Bahkan mungkin ini ya, Cinta merasakan juga ya sama teman-teman ya. Kadang kita secara diam-diam tiba-tiba kita bilang apa? Anjir, anjay. Gitu, Terus gitu. apalagi yang banyak ini digunakan? Kan macam-macam ya. Kita lebih sering kalau mau berangkat, ayo gas. Nah, kalau kita OTW gitu ini ya, mau Bu. berangkat OTW. Nah, Iya. padahal itu kan sebenarnya termasuk ke bahasa gaul sendiri ya. Otomatis bahasa gaul itu berpengaruh kepada ini literasi. Karena apa? Bacaan itu akan mempengaruhi pola pikirnya kita. Oke, Bu Manda. Pasti di situ. Dan apa ya, untuk bahasa gaul ini karena literasinya minim, mungkin mereka generasi muda ya khususnya ya, mereka tuh sempat kaget waktu saya ajak saat pembelajaran,
kalian tahu nggak sih sebenarnya kata-kata anjir itu apa sih artinya? Nah, begitu mereka tahu, mereka tuh kaget karena artinya tuh sangatlah bertolak belakang dengan apa yang biasa mereka ucapkan. Nah, itu salah satu dampak dari kurangnya literasi di situ. Oke, Bu Manda, kita kan negara Indonesia ya, Bu, menggunakan bahasa Indonesia baku. Iya, betul sekali. Apakah juga berpengaruh nih, Bu, ke penggunaan kita? Kita kan berbicara ini menggunakan bahasa Indonesia baku ya, Bu, biasanya. Tapi dengan adanya bahasa gaul, apakah berpengaruh ke bahasa Indonesia kita? Sebenarnya memiliki pengaruh aja juga ya, ya, karena apa ya? Harusnya kita yang di saat berbicara di formal kadang seringkali bahasa gaul itu masuk. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya kalau saat kita formal ya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan baku. Tapi ternyata anak-anak sekarang ini ya nggak tahu ya, memang mungkin ya ini ya minim literasi lah ya istilahnya ya, karena tidak terbiasa akhirnya bahasa-bahasa gaul ini sering kali dipakai, apalagi saat di kelas, apalagi lagi kalau presentasi. Padahal sudah diingatkan berkali-kali kalau kita mau presentasi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, Biar semuanya bisa nangkep apa yang diomongin gitu ya, Bu. betul sekali. Oke, Bu Manda, saya mau minta tips nih atau pesan untuk remaja-remaja dan sobat bijak yang lagi nonton ini. Biar mereka tidak terkena dampak krisis literasi, apa sih yang bisa mereka lakukan mulai dari hal kecil dulu deh? Oh gini, ini ya berarti tipsnya ya untuk Gen Z. Bu Manda nggak menolak menggunakan handphone ya, boleh, literasi digital tuh boleh. Tapi kalau kalian yang semula terbiasa untuk scroll TikTok, mungkin waktunya yang kalian gunakan itu sekitar 20 jam gitu ya. Coba setiap hari itu disisihkan sekitar 1 jam digunakan untuk membaca. Atau tidak, kalau kita mau ini apa namanya scroll, coba jangan cari yang tren-tren aja, tapi kita cari yang sangat bermanfaat. Contohnya bagaimana tipsnya buat apa, bagaimana menangani sesuatu hal, misalkan ini kasus bullying, bahkan kan sekarang banyak isu-isu yang lagi rame ya. Dan ini yang sangat miris itu ternyata banyak yang anak-anak tuh termakan isu tapi tanpa tahu, oh ini sebenarnya dari mana. Jadi termakan hoax gitu loh, Cah. Jadi harus kita lihat biar tidak terprovokasi. Nah, tipsnya itu tadi, selain kalian harus membiasakan diri kasih waktu untuk membaca. Terus saat scroll cari hal-hal yang bermanfaat. Tuh yang paling utama, dan mulai biasakan sedini mungkin. Kalau bisa nanti kalian coba setelah membaca, setelah kita menonton apapun, kita buat journaling, kita buat ringkasan sedikit di buku. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu sebenarnya untuk kita menyerap, oh kita sebenarnya paham gak sih dari informasi yang lagi kita ambil ini apa, nah isinya itu tentang apa, nah di situ. Oke, Bu Manda, terima kasih tipsnya. Oke. Saya jadi penasaran nih, Bu. Kalau tadi kan Bu Manda hanya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan diri di SMK Tanda 1 Kediri mengajar mapel apa. Nah, selain mengajar nih, Bu, Bu Manda di SMK ini juga menjadi apa, Bu? Mungkin pembina suatu organisasi atau gimana gitu, Bu? Oke, betul sekali. Jadi di sini saya tidak hanya mengajar bahasa Indonesia, tetapi di sini saya juga mengajar ini membina itu jurnalistik di sini atau KCS di sini ya, walaupun masih 1 tahun 2 tahun ini terakhir nih. Oke, KCS itu singkatan apa sih, Bu? Kediri Central School. Oke, Kediri Central School, berarti jurnalisnya SMK Tanda 1 ya, Bu? Oke. Nah, itu biasanya ngapain aja, Bu, di situ, Bu? Sebenarnya kalau ini ya, kalau saya memang mau merubah ke anak-anak ya, karena emang jurnalis itu kan berkecimpung dengan bidang berita, liputan. Nah, kita pun juga ada wadah. Nah, di sini mulai mengajari anak-anak bagaimana sih menulis berita yang baik, bagaimana nanti tekniknya untuk liputan. Nah, salah satunya ya nanti siapa tahu setelah ini akan ada podcast seperti ini karena kamu sudah memberikan ide ke Bu Manda untuk mengembangkan menjadi
lebih baik lagi. Oke, nah sebenarnya juga berita itu nggak hanya ditulis seperti itu saja ya Bu, tapi ada Betul. struktur dan juga berbagai macam bagiannya. Apalagi ini saat liputan ya. Liputan itu kan kita harus berkecimpung dengan orang banyak ya. Iya Bu. Harus bersosialisasi. Nah, di sini pentingnya tadi literasi. Jadi kita punya wawasan nih sebelum kita bertanya. Kemudian kita harus bisa mengumpulkan informasi melalui apa yang disampaikan orang lain supaya berita yang kita sampaikan itu nanti tidak menjadi hoax atau berita yang tidak benar. Karena kalau berita tidak benar, jatuhnya itu nanti fitnah ya kalau seperti itu. Iya betul sekali Bu Manda. Jadi kita harus pastiin kalau berita itu benar-benar fakta, benar-benar terjadi Iya, gitu ya Bu. betul. Oke, sambil dimakan Bu Manda boleh? Bu? Boleh. Ayo Bu, aku dulu yang mulai. Ya boleh. Ambil aja. Oke, ayo Bu Manda. Oke, Bu Manda ambil satu ya. Oke. Jadi di jurnalis ini juga Bu Manda masih baru 1 tahun ya Bu ya? Iya, betul. Oke, di jurnalis ini dibagi menjadi beberapa tim atau hanya satu tim gitu Bu? Kalau sementara ini bagi beberapa tim ya. Iya. Tapi kedepannya nih, Bu Manda pengennya walaupun ada banyak tim, maksudnya divisi, tapi semuanya harus bisa punya ilmunya. Jadi nanti akan saling backup satu sama lain. Oke gitu ya Bu Manda. Jadi satu tim itu nggak cuma berkecimpung di timnya aja, tapi betul. juga mereka bisa belajar dari tim-tim yang lain gitu ya Bu. Betul sekali. Kalau boleh tahu ada tim apa aja Bu di situ Bu? Kalau nggak salah ini ya, karena Bu Manda juga masih awal ya, ini ada divisi kreatif, terus ada yang fotograf, terus konten juga itu ada kalau nggak salah. Jadi dipecah sendiri-sendiri. Oh gitu ya Bu. Kalau kreatif itu tugasnya biasanya ngapain Bu? Kreatif ini nanti yang bagian editing dan kawan-kawan itu. Kalau nanti konten tuh ya bikin kontennya apa aja. Nah, kalau yang fotograf itu biasanya yang pegang kamera baik foto atau liputan. Oke gitu ya Bu Manda ya. Berarti ini di jurnalis sebenarnya nggak cuma satu tim aja ya Bu, tapi Betul. beberapa tim gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, kita lanjut membahas yang lain lagi Oke, nih Bu Manda ya. boleh. Nah, Bu Manda, kita kan sekarang ini lagi musimnya AI ya Bu. Ya, betul banget. Apalagi AI ini yang bisa meniru wajah, suara manusia juga sangat betul, persis. betul sekali. Terus saya juga kemarin lihat di FYP TikTok ada konten ChatGPT yang suaranya itu Bu, yang AI-nya itu. AI-nya diisi pakai suaranya diisi pakai AI ya? Iya, itu mirip banget sama manusia Bu. Jadi juga betul. ada kayak jeda-jedanya. Nah, menurut Bu Manda gimana nih? Gini, kalau Bu Manda kemarin sempat ngobrol juga sih dengan Pak Rudi ya. Itu sebenarnya AI itu kan mesin learning ya, atau mesin pembelajaran ya. AI itu sebenarnya dibuat dari dua sisi. Ada mesin AI yang kita ajari dulu baru bisa, ada yang memang di program memang sudah langsung bisa. Nah, menurut Bu Manda AI tadi dampak kan ya, dampaknya AI, penggunaan Iya, AI betul Bu. penggunaan AI ini kita bisa lihat dari sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positifnya tergantung penggunanya kita. Asalkan contoh nih, kita mau membuat kerangka pertanyaan atau apapun, itu boleh kita memanfaatkan AI, itu boleh, tapi tidak serta-merta langsung kita comot, tapi kita harus baca dulu, kita saring dulu, Dianalisis dulu ya Bu. nah betul, dianalisis dulu, dilihat dulu, oh ini kiranya relevan atau tidak ya. Karena memang kalau zaman sekarang kita nggak menggunakan AI kayaknya hampir mustahil ya. Iya Bu. Bahkan kemarin Bu Manda pun juga memanfaatkan, tapi tidak semua hal bisa dimanfaatkan menggunakan AI. Contohnya ini kemarin kita pengen buat aplikasi nih. Oke. Kan biasanya kalau kita mau buat aplikasi itu harus orang IT ya. Iya, betul. Orang TKJ yang harus tahu bagaimana coding pemrogramannya ya. Iya. Tapi dengan adanya AI kita bisa loh dibantu membuatkan codingnya, bisa loh. Nanti kita tinggal tanya di TikTok boleh, di YouTube boleh. Misalkan nih codingnya dibuatkan programnya. Nanti oh ini tahap selanjutnya bagaimana? Nah, itu salah satunya tadi. Manfaatnya dari literasi. Jadi kita ambil, kita kembangkan. Nah, kalau seperti itu boleh. Tapi kalau kita misalkan disuruh baca cerpen, silakan buat cerpen nih. Kalian diminta. Terus langsung dimasukkan nih
di prompt, buatkan saya cerpen tentang ini. Nah, itu kan biasanya langsung muncul ya. Kalau kalian langsung ambil dan kalian pindah, nah itu jangan. Harus kalian baca atau kalian buat kerangkanya. Itu boleh kalau di situ. Betul sekali Bu Mada, kan Jadi- juga AI nggak selamanya benar ya Nah, Bu, yang pasti betul. ada salahnya. Dan ini kalau tadi di bidang gambar ya, memang desainnya apa ya? Kita sebagai manusia dengan apalagi komputer itu pasti sangatlah berbeda. Betul Bu Mada. Mau bagaimanapun tetap bagus hasil original atau hasil aslinya Iya, kita. bikin sendiri ya Iya, Bu, tanpa betul. AI. Oke Bu Mada, masih Oke. di AI nih Bu. Oke, boleh. Sebenarnya hak cipta itu perlu nggak sih Bu, walaupun kita pakai AI? Menurut saya itu perlu selama, tapi gini, kalau kalian full ambil di AI itu hak ciptanya maksudnya ke AI. Tapi Oke. kalau kita ambil, kita minta terus elemennya kita edit lagi, Dikembangin nah lagi gitu dikembangin ya, Bu, ya? lagi sesuai kemampuannya kita masing-masing, itu kan bisa masuk ke hak ciptanya kita. Oke. Begitupun menulis, begitupun kita membuat konten apapun itu pasti harus perlu adanya hak cipta. Hak cipta. Nggak mungkin gak ada gitu. Oke Bu Mada. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Iya Bu, yang sih. pastinya haus ya Bu ya. Yuk Pasti. kita minum dulu Bu Mada. Oke, apa ini? Ini ada jamu beras Oh, beras kencur. kencur. Oke. Cinta suka? Suka banget Bu Mada. Oke. Ini kan nyambung ya Bu sama cemilannya Bu. Ini ya masak apa? Kue tradisional ya? Iya Nah, betul Bu Manda. Oke. Nah kita bahas apa lagi ya Bu Manda ya? Bebas, kamu mau bahas apa, mau tanya apa boleh. Misalkan bagaimana bentar, Cinta, Bu Manda punya pertanyaan nih. Cinta, kebiasaan membaca itu menurut Cinta kenapa kok tidak bisa ini? Anak-anak sekarang kok jadi males, itu kira-kira kenapa sih, Cinta? Kalau yang cinta rasain ya Bu, pastinya karena HP juga ya Bu. Kadang kalau kita membaca HP di sebelah kita, wah itu pasti udah nggak fokus Ke-distract Bu. gitu ya? Betul. Oh, Jadi kalau membaca itu sebaiknya HP dicas dulu, disimpan dulu, terus Oke. kita biar fokus membaca. Oke, oh iya, ini sih Cinta, menurut Bu Manda mau menambahkan juga ya. Kenapa kok di Indonesia ini mungkin budaya literasi ini sangat minim ya? Karena Cinta mungkin tahu sendiri, untuk kita beli satu novel atau satu buku itu kan di Indonesia juga sangatlah mahal ya. Ya betul Bu Manda. Kisaran 100 sampai 100 lebih lah, 80 sampai 100 lebih. Apalagi di kantongnya pelajar gitu pasti Iya Bu. mahal banget ya di situ ya. Makanya mungkin di sini kebiasaannya membaca itu juga minim. Selain itu Bu Manda juga beberapa kali melihat ya, kalau kita mungkin di luar negeri itu kita melihat orang di kendaraan umum atau sambil di jalan atau dimanapun ada kesempatan mereka terbiasa membaca. Tapi kenapa kok di sini kalau di Indonesia ini ya, kalau ada orang yang membaca bawa buku tuh kesannya apa ya, kesannya wah ini anak jadul banget atau kutu buku banget. Iya betul Bu Padahal Manda. sebenarnya kan enggak ya kalau seperti itu. Kan itu ilmu itu luas ya, jadi kita bisa dapat dari apapun gitu. Betul sekali Bu Manda. Kalau tadi Bu Manda sempat bahas novel nih, Bu Manda suka membaca nih kayaknya nih. Ya lumayan lah suka. Yang pastinya Bu Manda pernah membaca novel ya? Pasti. Bu Manda pernah membaca novel apa aja sih dan genrenya itu apa? Oke, kalau saat ini ya di usia-usia sekarang, Bu Manda lebih suka membaca tentang ini apa, psikologi ya, tentang psikologi. Istilahnya bagaimana sih kita untuk self improvementnya kita, apalagi kan ini kasus apa namanya, kesehatan mental itu kan juga sangatlah ramai ya diperbincangkan. Makanya Bu Manda perlu bagaimana sih dari sisi psikologinya. Nah itu kalau yang dibaca banyak ya, ini macem-macem ya kalau yang dibaca itu. Tapi selain dari sisi psikologi, Bu Manda pun juga ikut. Kalau yang tren sekarang nih, Bu Manda lebih, kalau mungkin buku memerlukan waktu ya, biasanya bacanya di weekend ya. Kalau yang nggak di weekend sehari-hari itu kadang Bu Manda juga ngikuti kayak kalian, baca AU. Ada yang kamu pernah baca AU? Wattpad ya Bu? Bukan, beda. Oh Kalau beda Wattpad- lagi. Kalau Wattpad itu kan memang rata-rata sekarang buku-buku sekarang tuh terbitnya dari
tulisan-tulisan yang ada di Wattpad. Lalu misalkan pembacanya banyak nih, lalu diambil sama penerbit, akhirnya diterbitkan. Nah, kalau AU ini kalau anak-anak sekarang Bu Manda tanya itu, mereka kebanyakan bacanya di Twitter atau di TikTok seperti itu. Bahkan jadi itu bentuknya kayak kayak visualnya kita lagi baca chat, baca ini, cuma dibentuknya memang bentuknya gambar-gambar gitu. Oh, gitu Kalau ya, aku, tapi ternyata cinta ini ya, Bu Manda menemukan sekarang ini banyak anak muda yang kreatif banget, apalagi di bidang kebahasaan ya, Cin ya. Iya, Umanda. Ini ternyata mereka pintar. Caranya mereka menulis nih, contoh mereka menulisnya 5 bab. Nah, yang bab 1 dan bab 2 ini gratis, tapi ternyata yang bab 3 ini sama mereka dibuat berbayar. Berbayarnya lewatnya apa? Bisa aja diterbitkan di Karya Karsa, atau bahkan mereka buat PDF lalu dikasih iklan. Iklannya ini lewat apa? Biasanya lewat TikTok. Sering banget lewat Bu Manda tuh, sampai gini, wah ini yang nulis anak-anak usia berapa ya? Kadang bahasanya memang ada cerita-cerita yang seru, tapi ada juga yang maksudnya ya seusia kalian lah. Biasanya ada yang cinta-cintaan, persahabatan, nah seperti itulah. Betul banget, Bu Manda. Kalau buku ya tadi ya, buku macam-macam sih Cinta. Ada ini punyanya Brian Krishna, itu seporsi mie ayam, itu yang lagi ngame. CS kan itu juga ada. Jadi kalau buku mana nggak bisa spesifik rekomendasinya apa nih, nah karena banyak banget yang sering dibaca. Oke, Bu Manda. Kalau tadi kita sudah bahas novel, Oke. kita mau balik lagi ke Bu Manda nih. Boleh. Mau mengulik-ngulik ke Bu Manda. Waduh, mau ditanya apa nih? Oke. Bu Manda kan sekarang mengajar di SMK Payutan Desa 1 Kediri. Itu sudah berapa lama sih, Bu? Kalau di sini Bu Manda itu per Januari besok itu sudah 5 tahun. Oh, berarti sudah lumayan lama ya, Bu ya? Lumayan. Awal di sini itu tahun berapa ya? Tahun 2022 kalau nggak salah. Mulai Waktu COVID itu ya, Bu ya? Setelah Atau udah COVID, selesai? setelah Oh, COVID. iya, Nah, selesai COVID ya, Bu. Ya betul. Jadi ya memang di sini tuh Bu Manda merasakan, wow banyak banget ternyata, dan anak-anak di sini ternyata kalau di bidang bahasa tuh sangatlah beragam. Nah, gimana nih Bu Manda mengajar di SMK Payutan Desa 1 Kediri gini? Perasaannya gimana? Perasaannya ya, wah ini pertanyaan yang kompleks nih. Iya, betul Bu Manda. Ada saatnya kadang Bu Manda happy, tapi kadang ada di fase-fase ini harus gimana ya, maksudnya menangani anak-anak ini bagaimana ya, karena anak SMK ini kan usianya juga sudah berusaha sudah mau dewasa ya, menuju dewasa, remaja akhir lah ya maksudnya, dan pemikirannya pun pasti berbagai macam dengan keingintahuan yang sangat tinggi. Betul, jadi kadang tuh merasakan senangnya tuh kalau misalnya dapat anak yang suka di bidang bahasa nih, ayo kita sama-sama dikembangkan. Tapi Bu Manda bukan berarti nggak mau belajar, tidak. Bu Manda selalu menekankan kepada anak-anak kalau kita harus istilahnya harus saling belajar dimanapun, bahkan nanti usia kita sampai kapanpun tuh kita harus belajar dan berproses, itu yang paling penting dibandingkan dengan nilai. Nah jadi kalau mendapat anak-anak yang bisa dibimbing di bidang bahasa, wah Bu Manda senang banget nih. Tapi bukan berarti kalau ngajar gak senang ya saya. Iya, tetap senang, cuma mungkin ada sedikit tantangan saat menghadapi anak-anak yang perlu perhatian khusus. Gitu. Karena kan anak SMK dan juga SMP itu kan Nah, beda ya, Bu, beda. ya? Dan kalian apalagi kalau misalkan kelas 10 nih. Kelas 10 ini kan peralihan dari kebiasaan kalian di SMP menjadi di SMK. Betul. Otomatis yang di SMK kalian harus apa di sini? Kalian harus belajar tanggung jawab dengan diri kalian, harus disiplin waktu. Kalian sudah harus menyiapkan masa depan kalian sedari sekarang. Mungkin kalau kelas SMP ya, tingkat SMP ya, kalian masih belum terpikirkan nanti mau seperti apa. Tapi kalau di SMK sudah seharusnya kalian mulai berpikir, oh nanti aku mau jadi apa sih, dan harus pintar-pintar membaca
peluang gitu. Oke, Bu Manda. Tadi kan kita sempat membahas novel ya, Bu, buku. Zaman sekarang kan banyak banget buku digital ya, Iya, Bu. betul. Terus juga buku yang fisik itu kan dikenain pajak ya, Bu, di Betul, Indonesia, Bu. betul Nah, sekali. kalau Bu Manda ini lebih pilih buku fisik atau buku digital? Karena kalau Bu Manda tuh ini ya, dua-duanya ya Cin ya. Ya buku, ya digital. Kalau Bu Manda dulu mungkin kalau yang digital tuh ada di Wattpad ya. Bu Manda berkecimpung di Wattpad sebelumnya itu membaca dari tahun 2013. Bahkan sampai sekarang pun masih beberapa kali membaca di Wattpad. Tapi yang sangat disayangkan, sekarang Bu Manda mulai beralih nggak di Wattpad karena ini di Wattpad kan semakin luas ya. Iya, Bu. Akhirnya pembatasan usia, kan ada buku-buku yang harusnya ini dibaca untuk anak usia sekian. Nah, itu nggak ada filternya. Oh, itu Jadi, bahaya ya, Bu ya. bahaya, takutnya dari tulisan-tulisan tersebut anak yang seharusnya belum seusianya itu melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya kalau sekarang Bu Manda lebih ke dipilah-pilah dulu mana yang baik, mana yang tidak. Dan kalau misalkan menyarankan ke anak-anak pun juga ini harus kita lihat dulu usianya, batasan. Kalau buku fisik ya, kalau buku fisik ini karena kena pajak dan mahal itu tadi ya, menurut Bu Manda ini yang membuat literasi di Indonesia ini kurang maju. Nah, betul. Jadi berpengaruh ya, Bu Pasti ya. berpengaruh di Kan sini. di luar negeri itu buku itu nggak dikasih Murah, pajak ya, iya, Bu ya. sangatlah murah kalau kita di luar negeri itu. Nah, itu, Bu. Gimana nih tanggapan Bu Manda nih, Bu? Ini apalagi ini ya, kemarin sempat rame banget apa-apa dipajakin, dikit-dikit kita dipajakin ya. Bu Manda sempat berpikir, kenapa kalau MBG itu kan di makanan ya, kenapa kok nggak kita kembangkan ini buku gratis. Nah, buat anak-anak nih, nggak usah lah banyak-banyak, kasih aja satu misalkan, atau enggak di sekolah itu dijatah berapa. Nah, sehingga anak-anak tuh bacanya bisa berkembang terus dan mereka lebih tertarik untuk membaca buku dibandingkan bermain handphone. Karena memang tidak dipungkiri ya, mungkin anak-anak sekarang suka bermain handphone itu karena ini tampilannya di handphone itu sangatlah menyenangkan karena berwarna, gitu kan? Kemudian kontennya lucu-lucu di situ, akhirnya jadi malas untuk membaca. Padahal itu kembali lagi ya, kalau kita membaca itu sangatlah sebenarnya nggak akan terbuang sia-sia. Itu baik dari kita sejak kecil sampai sekarang. Mungkin Cinta masih menemui membaca majalah Bobo. Wah, jarang ya, Bu ya. Enggak, dulu enggak pernah menemui membaca Bobo. Nggak pernah, Bu. Nah, kalau di zamannya Bu Manda itu, ini anak-anak kecil sekarang tuh dibilang keren tuh kalau dia punya buku Bobo. Buat Bobo untuk dibaca itu keren, karena di situ bahkan masih ingat Bu Manda itu di situ ada cerita komik Bona dan Rongrong itu yang sangat legend sampai sekarang. Dan ternyata sekarang Bu Manda bisa mendapatkan majalah Bobo itu gratis. Bu Manda baru tahu ada di salah satu merek handphone itu yang sudah memberikan, di situ ada aplikasi untuk membaca dan majalah Bobonya itu digratiskan. Dan bahkan ternyata Bu, kemarin pernah ditanyain, Bu di mana, Bu di mana? Anak-anak tanya, pengen lagi baca Bobo. Tapi ternyata ini mahal sekarang Bobo itu. Kemarin coba ke Gramedia lihat yang edisi tahun 50 tahun itu harganya sudah 100 lebih sekarang, padahal zaman Mahal dulu ya, Bu, enggak. ya? Iya, makanya itu dari buku mahal akhirnya anak-anak minat bacanya turun. Tapi kembali lagi nih, kita kalau mau membaca, maksudnya untuk literasinya kita tinggi, kita memang kalau kita sudah bekerja ya, kayak Bu Manda ini perlu menyisihkan jatah untuk membeli buku. Walaupun buku itu tidak kita baca sekarang, tapi setidaknya kita punya investasi. Bahkan kalau kalian pernah dengar ya, investasi paling mahal itu apa? Bukan di skincare, tapi di apa? Di buku atau di ilmu. Dan ilmu itu warisan yang
apa ya, sampai kapanpun nggak akan bisa dibeli dengan apapun. Jadi menurut Bu Manda warisan paling penting itu ilmu atau buku gitu. Oke, Bu Manda bahas-bahas tentang majalah Bobo. Ini saya agak lupa-lupa inget gitu, Bu. Majalah Kenapa? Bobo itu apa sih, Bu? Majalah Bobo itu kalau di zaman dulu majalah yang berisi macam-macam ya. Di situ ada cerpen, ada komik, ada ilmu tentang misalkan sains dan artikel-artikel, tapi yang digunakan untuk anak-anak usia ini masih anak-anak atau biasanya anak-anak SD lah. Nah, itu biasanya atau TK SD, karena di buku Bobo itu banyak lah gambar-gambar yang berwarna-warni. Jadi kita kalau mau baca, wah ini Anak-anak juga bagus. suka ya, Nah, Bu, yang betul. berwarna-warni gitu, Bu. betul Oke, sekali. Bu Manda, buat terakhir nih. Oh, terakhir, oke. Ini kan kita podcast baru pertama kali ya, Bu. Ya, oke. Ini kira-kira pesan untuk podcast kita ke depannya gimana nih, Bu? Buat evaluasinya. Oke, sebelumnya Bu Manda apresiasi ya buat Cinta dan tim yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan podcast bijak ini ya. Sejauh ini sudahlah bagus. Nanti mungkin lebih banyak lagi narasumber-narasumber yang perlu kalian ajak untuk berbincang. Mungkin juga bisa Bapak Kepala Sekolah atau guru-guru yang lain, karena guru-guru di sini itu banyak yang sangat apa ya, ilmunya tuh sangat banyak dan menginspirasi lah. Nah, mungkin setelah ini Bu Manda harap podcast ini akan terus berlanjut sampai kapanpun dan nanti akan berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Siapa tahu bisa jadi ini brandingnya sekolah kita juga gitu. Oke, Bu Manda, terima kasih Oke. sudah bersedia menjadi bintang tamu kita hari ini. Ya, sama-sama Cinta. Saling berbagi ilmu yang bermanfaat ya, Bu. Betul sekali. Semoga teman-teman sobat bijak di rumah bisa memetik manfaat dari video podcast kita hari ini ya. Oke, sobat bijak, jumpa lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk makan lagi, Bu. Oke. Kloponnya enak ya, Bu? Beli di mana ini? Wah, tadi tim kita yang beli, Bu. Makasih, Bu Manda.
Dadah.